Memperbincangkan tentang perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu orang Samaria yang baik. Saya rasa bahwa saudara-saudara sekalian, bahkan orang di luar gereja mengenal cerita tentang orang Samaria yang baik itu. Bahkan ada suatu idiom yang mengatakan be a good Samaritan. Oleh karena itulah kita tidak akan membaca ayat ini, perikop ini serentak, tapi nanti dalam penguraian firman Tuhan akan kita perinci ayat demi ayat. Saudara sekalian, temanya yaitu tindakan kasih. Ini menunjukkan bahwa kasih itu menuntut suatu perbuatan, suatu tindakan. Jadi kasih bukan kita ucapkan mulut bibir saja, tapi harus ada suatu realisasi dalam tindakan maupun perbuatan kita. Ada suatu tantangan dari seorang Hindu kepada Dr. Billy Graham. Dia mengatakan bahwa bila mana saya melihat sosok Kristen yang sejati, maka saya akan segera menerima agamamu. Saudara sekalian, ini bukan saja tantangan kepada Billy Graham, tapi juga tantangan bagi setiap kita di dalam gereja ini. Ya. Saudara sekalian, sebab keyakinannya banyak orang menentang, yang ditentang itu bukan agama Kristen, tapi mereka menentang orang Kristen. Yang ditolak bukan Injil Tuhan, tapi adalah gereja yang mereka tolak. Saudara sekalian, maka dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa kalau di dalam kita ini ada orang yang miskin tidak mampu, lalu kita berkati, oh Tuhan berkati kamu pulang dengan sejahtera, tapi kita tidak ada tindakan, tidak memberikan makanan atau pakaian yang dibutuhkan. Itu bukan berkat, saudara sekalian. Itu suatu kemunafikan kita ingin memberikan berkat kepada orang lain. Bahkan saya mengenal seorang anggota gereja, kalau berdoa itu, wah sungguh-sungguh nadanya rohani. Dia mengatakan, Tuhan Yesus wa ini. Tahu artinya? Tuhan Yesus wa ini semua tahu ya. Aku cinta padamu. Tapi tidak ada suatu kenyataan hidup. Bahkan ada kalanya tidak ke gereja. Kalau diberi tugas pelayanan, sering tidak dilakukan. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, kasih menuntut suatu tindakan. Kita akan membahas hal ini dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik. Sebelumnya ya, ini suatu statement yang baik sekali bahwa iman dan kasih merupakan dua sisi mata uang. Artinya iman yang sejati akan menghasilkan kasih yang sejati. Atau sebaliknya, kasih yang sejati itu keluar dari iman yang sejati. Pada suatu hari ada seorang ahli Taurat yang menguji Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan. Dikatakan pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara perhatikan, Yesus dicobai dengan pertanyaan ini. Artinya ahli Taurat ini sangat paham dengan Taurat, tapi dia ingin mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan. Tuhan Yesus itu maha tahu. Pasti dia tahu motivasi dari ahli Taurat ini yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Bukan ingin mendapatkan jawaban, tapi mengapa Yesus tetap menjawab? Sebab pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting sekali, yaitu tentang hidup yang kekal. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, pertanyaan ini walaupun penting, tapi hakikatnya salah. Bisakah kita berbuat sesuatu untuk memperoleh hidup yang kekal? Tidak bisa. Sebab hidup yang kekal itu anugerah Tuhan, bukan tindakan atau perbuatan kita yang memperolehnya.
Saudara sekalian, di dalam tradisi gereja Reform ada dua istilah yang mungkin saudara pernah mendengar. Yang pertama yaitu sola gratia. Artinya apa? Hanya melalui anugerah. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tapi hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu sola fide. Artinya hanya melalui iman. Bagaimana kita menerima berkat Tuhan? Yaitu kita mengulurkan tangan iman kita. Nah, ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, pertanyaan ini secara total salah. Kalau salah, mengapa Yesus tetap menjawab? Yesus ingin memakai hal ini untuk memberi keterangan kepada orang di sekelilingnya bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Saudara sekalian, lalu dia tanya, oke, kalau hidup kekal itu kamu ingin peroleh dengan perbuatan, itu Torah. Saudara sekalian, itu Torah, itu bukan Injil, bukan keselamatan dari Tuhan, itu Torah. Apa yang diminta dengan Torah? Yesus mengatakan kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kubaca. Bahkan ahli Torah ini, mereka sangat paham dengan 5 buku Musa yang disebut Pentateuch. Maka di luar dugaan, jawaban mereka sangat indah sekali. Mereka mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara sekalian, kita melihat ada 2 macam kasih yang dituntut oleh Torah. Yang pertama, kasih yang vertikal, yaitu kita mengasihi Tuhan tanpa syarat, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengasihi Tuhan seperti ini? Tidak ada. Kalau ada, Yesus nggak usah datang. Itu hanya permintaan yang pertama. Lalu permintaan Tuhan yang kedua yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita bisa mengasihi orang tua, bisa mengasihi keluarga, bisa mengasihi teman. Bisakah kita mengasihi orang yang tidak dikenal? Orang jalan-jalan itu kita kasihi. Bahkan kualitas dari kasih ini seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saudara sekalian, kita bisa mengasihi diri sendiri, tapi apakah bisa mengasihi orang lain seperti hal ini? Jawabnya tidak mungkin. Ini permintaan Torah. Lalu Tuhan Yesus menjawab, jawabanmu itu benar. Yesus memuji, jawaban itu benar. Ya. Perbuatan demikian, maka engkau akan hidup, artinya akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara sekalian, kita sering mengatakan bahwa Perjanjian Baru berbicara tentang kasih dan anugerah. Perjanjian Lama berbicara tentang apa? Keadilan Tuhan. Betul? Keadilan dan kasih ini suka dipersatukan. Tapi tidak demikian, saudara sekalian. Injil memberitakan tentang kasih, anugerah itu betul. Tapi Torah pun berbicara tentang kasih. Dari Torah 5 buku Musa, Pentateuch itu, kalau kita summary-kan, kita ambil intisarinya, satu kata yaitu cinta, kasih. Saudara sekalian, oleh karena itu, dalam kitab Roma selanjutnya mengatakan, sebab barang siapa yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Torah. Saudara sekalian, orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, cukup. Tapi bagaimana mengasihi saudara sekalian? Alkitab mengatakan, kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang terlihat, bagaimana mengasihi Allah yang tidak terlihat?
Dari sini katakan dari bawah. Kalau kamu bisa mengasihi sesama manusia, artinya kasihin dari Allah. Dan kamu itu sudah memenuhi hukum Torah. Nah, sampai di sini, Yesus itu berharap ahli Torah itu mengatakan, oh Tuhan, aku tidak mampu, tolonglah. Nah, ini adalah reaksi yang baik. Kita menghadapi hukum Torah, kita tidak mampu, kita mohon bantuan Tuhan. Tapi bagaimana jawaban dari ahli Torah itu? Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ya, Yesus mengatakan, kasih sesama manusia, kamu akan boleh hidup. Dia tanya, siapakah sesama manusia? Kalau saudara baca bahasa Inggris, sesama manusia itu siapa? Love your neighbor. Ya? Jadi dia tanya, siapakah tetanggaku? Ini pertanyaan bodoh ya. Anak kecil 3 tahun tanya, siapa tetanggamu? Si A, si B tahu. Nah, mengapa ahli Torah ini tidak tahu tetangganya siapa? Sebetulnya bukan tidak tahu. Ini ada perkataan ini ada latar belakangnya. Sebab orang Yahudi itu sering berdebat bagaimana mengasihi tetangga. Lalu mereka memberi definisi tetangga atau sesama manusia, yaitu orang yang seperti kita ini, yaitu orang Yahudi yang memegang hukum Taurat. Nah, itu tetangga kita kasihi. Tapi kalau orang kafir, kita tidak usah mengasihi. Orang berdosa, orang yang menentang hukum Taurat, itu jangan dikasihi. Itu musuh kita. Nah, termasuk orang Samaria. Orang Samaria itu adalah darah campuran Yahudi dengan kafir. Nah, itu yang dihina oleh orang Yahudi. Saudara sekalian, mungkin kalau saudara dengar berita dari Indonesia mirip dengan ini. Oh, itu siapa itu ya? Walaupun sejelek-jeleknya, tapi Muslim itu kita pilih. Tapi Ahok itu kafir, sebaik-baiknya Ahok jangan dipilih. Nah, itu nadanya sama. Jadi Islam di Indonesia yang fanatik itu seperti orang Yahudi yang fanatik zamannya Yesus. Saudara sekalian, ini saudara. Lalu karena untuk menerangkan siapakah tetanggamu, Yesus memberikan satu ilustrasi, yaitu perumpamaan orang Samaria yang baik. Saudara sekalian, istilah perumpamaan ini dalam bahasa aslinya adalah paraboli. Artinya, sesuatu hal yang kita mengerti, kita taruh di sisi suatu hal yang tidak kita mengerti. Dengan perbandingan ini, kita akan mengerti hal yang tidak kita mengerti. Misalnya, tentang kerajaan surga. Itu suatu hal yang rahasia bagi orang Yahudi. Mereka tidak tahu bagaimanakah kerajaan surga itu. Lalu Yesus memakai banyak perumpamaan, salah satunya yaitu biji sesawi. Nah, mereka tahu perkembangan biji sesawi, mereka paham. Dengan memperbandingkan kedua hal ini, mereka tahu apakah kerajaan surga itu, bagaimanakah kerajaan surga itu berkembang. Nah, lalu, saudara sekalian, setelah Yesus mengatakan perumpamaan itu, dia menanyakan. Ceritanya nggak usah saya ulangi, saudara tahu. Yesus mengatakan, siapa di antara ketiga orang ini? Ketiga itu siapa? Siapa ketiga itu? Siapa? Saudara pahamkah dengan pertanyaan dengan perubahan ini? Yang pertama, penyamun. Yang kedua, orang Lewi dan imam. Yang ketiga, orang Samaria. Nah, di antara ketiga ini, siapakah sesama manusiamu? Nah, siapa? Jawabnya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nya itu siapa? Orang yang jatuh di tangan perampok. Jadi Yesus tujuannya, standpointnya bukan orang Samaria,
Standpointnya yaitu orang yang menjadi korban. Bagi dia, siapakah sesama manusia? Tentu orang sama yang baik. Nah, ini ahli Taurat ini tidak mau menyebut orang Samaria, sebab dia benci dengan orang Samaria. Dia katakan orang yang menunjukkan kasihan. Lalu Yesus mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, interpretasinya bagaimana? Kita harus berbuat apa? Menurut saudara, pergilah, berbuatlah demikian. Berbuat apa? Berbuat baik. Yang itu memang betul. Hari ini kita mengatakan kita harus be a good Samaritan. Kita harus jadi orang Samaritan yang baik. Tapi dalam perumpamaan ini maksudnya tidak demikian. So standpointnya itu yaitu kepada orang yang jadi korban. Dia harus berbuat apa? Berbuat nothing. Pertanyaannya, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus berbuat apa? Jawabnya, nothing. Nothing we can do. Kita hanya menyerah, kita menerima bantuan, perawatan orang Samaria yang baik. Saudara tahu? Inilah makna dari mengapa Yesus memberikan perumpamaan. Nah, sebab di hadapan Tuhan, saudara dan saya ini, we are nothing. Kita tidak berdaya, kita tidak mempunyai apa-apa, bahkan kita itu nobody. Kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk meraih hidup yang kekal. Ya, kita hanya bersandar pertolongan, perawatan orang Samaria yang baik. Jadi artinya, siapakah sebenarnya orang Samaria yang baik ini? Oh, Tuhan Yesus. Bagaimana beroleh hidup yang kekal? Kita tidak berbuat apa-apa, sebab kita terlantang di sana, mau mati, setengah mati. Tapi Yesus datang. Dia sebagai orang Samaria yang baik, yang merawat kita tanpa syarat sampai akhirnya kita tertolong. Saudara sekalian, memang hari ini kita boleh mengatakan kita harus menjadi orang baik seperti orang Samaria, tidak ada salahnya. Tapi kalau kita mempunyai interpretasi yang benar dari Alkitab, maksud Yesus itu tidak itu. Maksudnya kita harus berserah kepada orang Samaria yang baik untuk merawat kita. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan bahas bahwa 3 jenis filsafat hidup yang kita boleh tarik dalam perumpamaan ini. Ayat yang ke-30 mengatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Mengapa turun? Sebab Yeriko itu Yerusalem itu tanahnya lebih tinggi seperti bukit, ya, dekat Bukit Sion, gitu ya. Lalu dia harus turun ke Yeriko. Itu perjalanan yang tidak begitu nyaman dan banyak penyamun-penyamun, perampok-perampok dan orang jahat. Orang ini menjadi korban. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kita bayangkan bagaimanakah kehidupan atau filsafat hidup dari perampok itu. Kalau kita tinjau dari sudut Taurat, dia itu tidak mengasihi Tuhan. Pasti kan? Dia tidak mengasihi sesama. Yang dia kasih itu siapa? Dirinya sendiri. Sangat selfish sekali. Ya? Dia mengatakan, punyaku ya punyaku, punyamu mungkin jadi punyaku, akan ku ambil. Itu adalah filsafat hidup dari penyamun. Semuanya itu egois, selfish, self-centered. Sebetulnya setiap orang itu hidupnya selfish, saudara sekalian. Saya mendengarkan cerita tentang anak sekolah minggu. Dia mau ke gereja, diberi $10.
$5 untuk uang sakumu, $5 untuk persembahan. Setelah kebaktian, dia pulang ditanya sama ibunya, sudah dipersembahkan? Oh tidak. Mengapa? Uangnya Tuhan hilang. Kan? $5, hilang 1, yang hilang bukan uangnya, yang hilang itu uangnya Tuhan. Jawaban ini menunjukkan dia itu selfish, saudara sekalian. Kok tahu uangnya Tuhan yang hilang? Ini sering kita menghadapi problema dalam gereja, sebab kita mementingkan diri kita sendiri, kita tidak mementingkan Tuhan, tidak mementingkan kebutuhan gereja, tidak mementingkan kebutuhan orang lain. Yang kedua adalah orang imam dan orang Lewi. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Artinya dia itu searah dengan penyamun ini. Penyamun ini di sini, dia melihat, dia ke seberang jalan begitu. Jadi arahnya seolah-olah juga dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa dia tidak membantu? Imam kan orang baik, betul? Imam orang baik, orang yang dipakai Tuhan dengan baik Allah. Mengapa sekarang terlantar lihat orang-orang yang dirampok itu tidak memberikan bantuan? Ada orang yang memberikan alasan, oh dia itu kan imam. Imam itu ingin melayani Tuhan. Kalau dia membantu orang ini, ternyata orang ini sudah mati, artinya dia memegang mayat. Begitu memegang mayat, tangannya najis selama 7 hari, tidak bisa melayani Tuhan. Ada betulnya. Tapi kalau kita lihat arahnya, dia itu bukan ke Yerusalem, dia ingin pulang. Jadi alasan ini tidak dapat kita terima. Mungkin waktu dia ingin membantu, dia menoleh ke belakang, lihat orang Lewi di sana. Dia katakan, saya melayani Tuhan, dia juga melayani Tuhan, tapi saya kan lebih penting. Ya dia imam, biarlah orang Lewi yang membantu, itu bawaan saya. Kalau dia lewatin saja. Tapi sampai kepada orang Lewi, datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan sama. Dia lihat, loh, bos saya tidak membantu, saya ini bawahannya, mengapa saya ingin membantu? Ini juga suatu kehidupan yang bagaimana? Selfish juga, saudara sekalian. Memang pelayanan itu penting, tapi Tuhan mengatakan, aku lebih senang apa? Lebih senang hatinya yang apa? Yang penuh dengan kasih, penuh dengan mercy. Mercy itu belas kasihan daripada korban. Itu Tuhan yang minta. Saudara sekalian, saya mendengarkan seorang tante yang berusia mengeluh. Dia itu miskin, ada kalanya tidak ada uang belanja. Saya kata, aduh, kamu kan punya 2 anak. Anakmu itu lumayan, mengapa tidak mendukung? Dia katakan, anak yang pertama mengatakan, oh, saya tinggal di tempat yang rumahnya dekat dengan anak yang kedua. Dikira anak kedua ini yang membantu saya. Tapi anaknya kedua mengatakan, saya ini anak yang kedua. Kakakku itu yang mempunyai Tuhan untuk membantu ibu. Akhirnya dua-dua tidak membantu. Saudara sekalian, kita melihat ini filsafat yang kedua. Untuk kebaikan kita rebutan, tapi untuk tugas, untuk permintaan kita menjauhkan diri. Sering terjadi hal demikian di dalam gereja maupun di dalam masyarakat kita. Dan juga saya mendengarkan suatu cerita
Ada seorang yang terkena penyakit fatal. Ya. Waktu dia diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan hidupmu itu tinggal 2 bulan. Dia tidak percaya, dia tanya second opinion. Dokter kedua mengatakan hidupmu itu juga tidak lebih dari 3 bulan, 2 bulan mungkin akan habis. Lalu dia mulai berpikir, hidupku tinggal 2 bulan. Aku mau punya uang banyak. Lalu bagaimana? Dia mengatakan, mumpung saya masih bisa bergerak, saya akan pakai uang ini sebanyak-banyaknya. Lalu dia bertamasya ke seluruh dunia. Maka waktu 2 bulan dia bersenang-senang. Sampai 2 bulan dilihat-lihat, tetap sehat saya ini. Lalu dia periksa ke dokter. Dokter mengatakan, aneh, penyakitmu ini mengurang. Kamu bisa hidup 2 tahun mungkin. Mendengar perkataan ini, dia bagaimana? Senang? No. Dia malah susah. Mengapa kamu susah? Iya, uang saya habis. Saudara sekalian, ini kehidupan seperti orang Lewi dan imam ini. Ya. Dia tidak mempunyai suatu filsafat untuk membantu orang lain. Kalau pada awalnya dia dikasih tahu hidupnya tinggal 2 bulan, bagaimana memakai uang itu? Oh, dia bisa berbuat banyak kebajikan, dia bisa mendukung misi, dia bisa berbuat banyak hal yang membantu orang lain. Tapi dia tidak, dia menghamburkan semaunya sendiri. Saudara sekalian, pada awal bulan ini, ya, minggu yang pertama, saya berkhotbah di Fresno. Biasanya saya drive. Pada waktu itu saya itu agak malas, ya. Lalu saya naik Amtrak. Pernah naik Amtrak? Mudah sekali kan, kita online tiket, ya. Lalu tinggal berangkat begitu. Ya. Saya sampai di sana bertemu dengan seorang dari Canton. Dia pertama kali naik Amtrak. Dia asalnya dari Fremont. Dia lalu ke Richmond untuk naik Amtrak mau ke Merced. Tapi dia belum beli tiket. Dia tanya bagaimana caranya beli tiket. Saya katakan saya melalui online. Kamu belum beli tiket? Gak apa-apa. Kita turun ke bawah untuk beli di sana ada loket. Saya kasih tahu. Nah, bukan loket, ada screen, lalu kamu bisa bayar pakai kredit card. Dia turun 5 menit, dia naik lagi, dia nggak bisa operate itu screen itu. Nah, saya lihat tinggal 10 menit, bahaya. Kalau saya turun ke bawah, mungkin saya tidak perlu ke Amtrak gitu. Tapi melihat dia kasihannya, saya turun ke bawah, saya belikan tiketnya itu, tapi saya lihat ini sini itu lebih dari 60. Lalu saya all over again, saya belikan untuk di sini diskon. Saya kasihkan dia. Wah, dia sangat appreciate sekali. Untung sampai begitu kita naik ke platform 2 menit, lalu trennya datang. Dia sangat appreciate. Lalu selama 3 jam duduk di sebelah saya. Sebagai seorang pendeta, kalau saya tidak memperkenalkan Yesus, itu saya berdosa. Kita bercakap-cakap, tapi tujuan saya itu bagaimana memperkenalkan dia Tuhan Yesus. Ya. Saya tanya ke gereja dia, dulu pernah ke gereja, tapi sekarang tidak. Lalu saya berikan sedikit cerita bagaimana kita menjadi orang Kristen, apa harapannya dan lain-lain. Sebab dia pernah saya bantu. Ya, lalu dia ada suatu appreciate begitu. Kemudian sebelum sampai di Merced, dia terima Tuhan Yesus. Dan kemudian kita tukar phone number, ya. Lalu kita sekarang masih ada hubungan melalui WeChat. Dan dia mengatakan
dia di Fremont sudah ke gereja. Puji Tuhan. Nah, coba saya bayangkan, nah, kalau saya tidak membantu dia untuk beli tiket, orang lain yang bantu. Apakah dia duduk di sebelah saya? Tidak. Kalau saya tidak membantu dia, lalu apa yang saya ucapkan itu bobotnya berbeda, saudara sekalian. Pernah saya mendengarkan suatu kesaksian juga. Ada seorang, dia menjadi orang Kristen bukan karena mendengarkan pendeta untuk berkhotbah, tapi dia melihat kebaikan dari ibu pendeta. Aneh sekali. Dia mendengarkan pendeta berkhotbah, hatinya belum tergerak, tapi dia melihat perbuatan ibu pendeta itu, dia bertekad untuk percaya Tuhan Yesus. Nah, ini terjadi di Semarang. Pada waktu itu dia ke gereja agak pagian. Waktu itu adalah Idul Fitri, dan ibu pendeta ini memperbolehkan pelayan-pelayan dan pembantu-pembantu untuk pulang ke desa. Pada pagi itu dia melihat lantainya gereja itu agak kotor. Lalu dia yang membersihkan. Kalau di sini kita akan mop the floor itu pakai apa? Pakai mop itu ya, yang ada tangkainya mudah. Tapi di Indonesia tidak, harus membawa ember, harus membawa lap itu, dia harus berlutut untuk membersihkan lantai. Waktu ibu pendeta ini berbuat itu, dia lihat di jendela, dia mengatakan, ini ibu pendeta seharusnya di mimbar, mengapa dia berbuat hal ini? Hatinya tergerak. Itulah yang menarik dia untuk sampai pada suatu hari dia percaya Tuhan Yesus. Ini suatu kesaksian yang interesting sekali, saudara sekalian. Kita bayangkan dengan imam tadi, dengan orang Lewi tadi, mereka adalah rohaniawan. Mereka mungkin mengatakan, ini bukan tugasku. Tugasku itu melayani Tuhan di bait Allah. Tapi dia lupa, saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita mempunyai dua macam amanat. Amanat yang agung itu mengabarkan Injil. Amanat yang kedua adalah amanat budaya, yaitu kita berbuat baik untuk membantu orang lain. Keduanya ini harus stabil, harus seimbang. Lalu Injil Tuhan akan disebarkan dengan lebih baik. Saudara sekalian, ini adalah filsafat yang kedua yang kita bahas. Yang ketiga, yaitu tentang orang Samaria ini. Dalam perjalanan itu ke tempat, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini penting sekali. Tergeraklah oleh apa? Belas kasihan. Saudara mengetahui bahwa Tuhan Yesus waktu dia melihat orang banyak, mereka sebagai domba yang tidak mempunyai gembala, mereka tersesat, tercerai-berai. Lalu Alkitab mengatakan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia mengatakan kepada muridnya untuk mengutus orang bagaimana? Untuk menuai tuayan yang sudah masak ini. Begitu pula di dalam perumpamaan orang anak yang hilang, prodigal son. Anak ini menyesal kembali. Sedang anak ini berjalan di tempat yang jauh, ayahnya itu mengetahui kalau itu anaknya. Orang lain tidak tahu, tapi ayahnya itu sangat concern, sangat peduli sekali. Dia tahu itu anaknya yang dia tunggu. Lalu kita mengatakan bagaimana dia tidak diam di sana untuk menunggu anaknya datang. Dia lari sebab hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini juga yang terjadi atas orang Samaria yang baik ini. Hatinya tergerak untuk membantu. Ayat selanjutnya,
Nah, tidak mudah saudara. Tindakan kasih itu tidak mudah. Kita harus mengeluarkan sesuatu. Yang pertama, membalut luka-lukanya. Ya. Yang kedua, menyiramnya dengan minyak dan anggur. Yang ketiga, menaikkan orang ini ke atas keledainya. Tidak mudah toh? Yang keempat, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Selanjutnya, menyerahkan 2 dinar. 1 dinar adalah upah dari orang yang bekerja 12 jam. 2 dinar 24 jam. Ini zamannya Tuhan Yesus. Lalu setelah itu dia berkata pada pemilik tempat penginapan, rawatlah dia. Dan kalau kamu mengeluarkan belanjaan yang lebih dari 2 dinar, aku akan menggantinya. Jadi ini berarti perawatan yang komplit, saudara sekalian. Siapa yang dia rawat? Bukan saudaranya, bukan tetangganya, tapi orang asing, orang yang tidak kenal. Bahkan itu orang Yahudi yang menghina dia. Nah, ini adalah kelebihan dari orang Samaria yang baik. Saudara sekalian, selanjutnya ayatnya Yesus bertanya, ya, siapa di antara 3 orang ini yang menjadi atau adalah sesama manusianya? Tentunya orang Samaria yang baik. Ya. Di sini kembali pada ayat tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Dan selanjutnya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua hal ini telah mencakup seluruh hukum Taurat. Saudara sekalian, yang penting bukannya kita berbuat sesuatu, sebab kita tidak mungkin dapat memenuhi kedua permintaan Taurat ini. Dapatkah kita mengasihi Tuhan sepenuhnya? Kita tidak mampu. Yang keduanya, bisakah kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Juga tidak mampu. Tapi orang Samaria yang baik ini telah mempunyai 3 korban. Yang pertama sangat bahaya sekali, sebab ada kemungkinan penyamur-penyamur itu masih di sekitarnya. Kalau dia tidak cepat-cepat melewati, dia pun yang akan menjadi korban. Yang pertama. Yang kedua, dia itu menghabiskan waktu. Untuk membantu orang ini tidak mudah. Mungkin setengah hari habis. Yang ketiga, dia harus mengeluarkan uang lebih dari 2 dinar, saudara sekalian. Oleh karena itu, kalau kita ingin menyatakan kasih dengan realitas kita, kita itu perlu memberikan korban. Tidak mudah sekali, ya. Tapi selanjutnya kita melihat orang Samaria itu yang paling bersuka cita. Orang Lewi, imam itu melayani Tuhan, tapi belum pasti dia mempunyai sukacita seperti ini. Penyamur itu mendapatkan harta, merampok, tapi setelah itu dia pun tidak ada sukacita. So, hartanya itu dia dapat secara tidak halal. Oleh karena itu kita lihat ada rahasia untuk bersukacita. Ya, kita joy itu artinya bersukacita. Mungkin saudara pernah mendengarkan J itu stand for Jesus. Jadi kalau Tuhan kita taruh di tempat yang pertama, lalu O itu others, orang lain yang kedua, dan yang ketiga last but not least yaitu diri kita sendiri. Jadi saudara sekalian, Tuhan tidak mengatakan benci dirimu. Tidak, kita boleh mengasihi diri kita.
Dan kita harus mengasihi diri kita. Sebab tubuh kita ini ada bait Roh Suci. Kita harus mengasihi, tetapi kasih yang sejati itu kita ungkapkan dengan urutan yang sedemikian. Baik dalam keluarga maupun di dalam rumah Tuhan. Kalau kita taruh Tuhan di tempat yang pertama, lalu yang kedua orang lain, ya, termasuk anggota gereja, teman-teman, orang rumah kita, dan yang ketiga diri kita sendiri. Nah, ini adalah rahasia untuk beroleh sukacita. Saya tahu bahwa di dalam gereja sering terjadi banyak problema, sebab urutannya ini kita jungkir balikan. Saya number one, saya yang pertama, yang kedua orang lain. Nah, itu pun salah. Ya? Dan Tuhan kita taruh di tempat yang paling rendah. Ya? 2 minggu yang lalu, waktu saya mengendarai mobil, terdengar suatu suara. Seolah-olah suara ini datang dari Tuhan, dan saya tidak tahu mengapa saya mendengarkan suara ini. Yaitu 1 Yakobus pasal pertama ayat 19 mengatakan, cepat-cepat mendengar, pelan-pelan berbicara, pelan-pelan untuk marah. Jadi cepat mendengar, perlahan untuk berbicara, perlahan untuk marah. Saya tidak tahu mengapa saya diberi ayat ini. Saya tidak marah. Mengapa saya diberi ayat ini? Kemudian di dalam internet saya dengan tidak sengaja melihat suatu cerita kecil yang menerangkan mengapa Tuhan memberikan saya ayat ini. Nah, ini cerita seorang ibu yang membawa anak kecilnya pergi ke kebun berjalan-jalan. Waktu itu matahari terik sekali, mereka haus, tidak bawa air, tapi ibunya tahu di dalam tas atau backpack anak kecil ini ada 2 apel. Lalu ibu mengatakan, bagaimana kamu berbuat tentang apel ini? Mudah, kita haus, ada apel 2, bukan 1, 2. 1 dia, 1 ibu, beres. Betul? Tapi jawabannya tidak demikian. Saya katakan, anak itu mengatakan, kedua apel ini masing-masing saya gigit dulu. Ibunya tidak senang. Mengapa harus dimakan dulu? Ibunya ingin marah, tapi ditahan. Dia tanya, coba terangkan, mengapa kamu harus menggigit dulu? Dia katakan, saya tidak tahu mana yang manis. Saya mau coba dulu. Lalu yang manis saya berikan kepada ibu. Saudara sekalian, saudara bayangkan, kalau ibunya begitu mendengar perkataan anaknya yang ingin menggigit dulu, dia marah. Kemudian baru tahu, oh, anak ini ingin mencoba mana yang manis, dan ibunya salah. Betul? Lalu sampai di gereja, saya ditugaskan untuk membereskan ada persengketaan dari 2 anggota gereja oleh pendeta setempat. Lalu saya justru pakai ilustrasi ini, saudara sekalian. Kasih itu baik, tapi sering disalahpahami. Dalam gereja, bukannya kita tidak saling mengasihi, bukannya kita tidak mengasihi Tuhan, tapi justru kasih itu yang ada kalanya pernyataannya itu disalahpahami oleh orang lain. Tatkala saya memberikan ilustrasi ini, kedua anggota gereja itu tanpa keterangan yang lain mereka bersalaman. Mereka teman baik, tapi karena sesuatu hal mereka salah paham. Begitu mendengarkan cerita ini, mereka baik. Saudara sekalian, oleh karena itu kita harus cepat-cepat mendengar, cepat mendengar. Jangan berkata, oh saya ini betul, saya tidak mau mendengar ulasanmu. Cepat mendengar dan lambat berbicara dan lambat untuk marah. Saudara sekalian,
Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu bagaimana mendapat hidup yang kekal. Kita harus berbuat apa untuk mendapat hidup yang kekal? Nothing. Berbuat apa? Nothing. Kita hanya terima Tuhan Yesus. Dia orang Samaria yang baik. Dia yang merawat kita dan dia yang membantu menolong kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, baiklah kita menjadi orang Samaria yang baik. Ciri-ciri khasnya yaitu hatinya penuh dengan belas kasihan. Ya, hatinya penuh dengan belas kasihan.